وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bagaimana praktek kaum muslimin zaman dulu dengan sutrah? Maka syariat dan sutrah yang mulia ini menempati posisi yang tinggi di hati para pendahulu kita yang solih, yaitu kaum salaf dan kalangan sahabat Nabi SAW. Hal ini tidak aneh lantaran mereka adalah generasi yang dikenal sangat mengagungkan perintah Nabi SAW dan bersegera dalam pelaksanaannya. Semua itu buah keikhlasan dan kejujuran mereka dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berikut diantaranya, yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat para sahabat Nabi mengurumuni tiang-tiang ketika maghrib sampai Nabi SAW keluar. Dalam lafaz lainnya, dalam keadaan seperti itu mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ketika sholat, maka kalau emang itu ada dinding, maka sholatlah di belakang dinding. Kalau itu ada tiang, sholatlah di belakang tiang. Kalau nggak ada itu semua, maka silakan kasih tanda, entah apalah, pakai apa di depan kamu. Nah, kemudian dalam asar ini, Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari sahabat dalam waktu yang sempit itu mereka mengurumkan tiang untuk menjalankan sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi kalau bahasa mengurumkan tiang ini bukan berarti tiang itu dihubungi atau enggak ya. Jadi tetap menghadapnya itu ke kiblat. Cuman antara kiblat dan orangnya itu depannya itu ada sutro. Nah, sutro ya tiang itu. Yang kedua dari Qurrah bin Iyas berkata, Umar bin Khattab pernah melihatku sholat di antara 2 tiang, lalu dia memegang tengkukku dan mendekatkanku ke sutroh. Seraya berkata, sholatlah menghadapnya. Jadi di antara 2 tiang kan jauh tuh di tengah gitu. Maka kemudian dipegang, dijoki. Itu bisa ya, boleh kayak gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya mendapati anakmu sholat gitu, salah, dia harusnya menghadap kiblat, dia menghadap ke tempat yang lain. Maka itu bisa kamu pegang, kamu putar, diputar. Bisa, tak apa-apa. Mulai itu bapakmu ya mungkin kurang sopan. Dikasih tahu Pak Klentum, Bang balik. Gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud berkata, 4 perkara termasuk kelalaian seorang yang sholat tidak menghadap sutroh atau mendengar adzan tapi tidak memenuhinya. Perhatikanlah bagaimana beliau menyandingkan sholat dengan tanpa sutroh dan tidak memenuhi panggilan adzan. Jadi ini kan jelek semua. Yang keempat dari Nafi berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila tidak mendapati peluang tiang masjid, maka beliau mengatakan padaku, berikan pundakmu padaku untuk sutroh. Jadi sutroh bisa juga orang ya. Jadi ketika kamu mau sholat gitu kan, kemudian depanmu ada temanmu, terus kalian gue gini, tak sholat nih tak apa. Kemudian yang kelima, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu meletakkan beberapa batu di tanah lapang. Nah, ini pakai batu. Apabila dia ingin sholat, maka dia sholat menghadapnya. Ya. Ini sekarang ini banyak maling itu kadang dikai sutroh tas sini laptop segala macam begitu, kemudian sujud pas duduk tasnya hilang. Itu banyak terekam di CCTV. Luar biasa malingnya. Sampai orang sholat aja diparani di masjid untuk nolong tas. Asar-asar di atas masih banyak, tapi cukuplah sebagian ini sebagai ibrah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.